Halo kalian Mita dimanapun kalian berada. Welcome to Aroceti Dhamma Dhamma Channel. Channel. Kembali lagi bersama kami di episode pertama dalam Bincang Dhamma. yang kali ini akan membahas terkait Kenapa sih kita kalau bertemu orang atau bertemu dengan seorang biku itu mengucapkan namo buddhaya? seperti yang kita lakukan tadi ya di awal. Iya, betul sekali. Oke, langsung saja ya teman-teman. Kali ini hadir bersama kami Bante Abi Punyo. Ya, jadi pada kali ini Bante Abi Punyo akan menjelaskan kepada kita nih mengenai terkait salam dalam agama Buddha, yaitu namo buddhaya. Nah, kita langsung mulai aja deh, Bro Danang. Langsung aja sis. Oke, jadi Bante yang pertama terkait pengucapan salam namo buddhaya ini, sebenarnya apa sih arti dari namo buddhaya itu sendiri? Ya, kata dan arti dari nama budaya itu adalah terpujilah semua Buddha. Ya, Berarti arti sebenarnya sederhananya nama budaya itu terpujilah semua Semua Buddha. Buddha. Jadi kalau kita ketemu sama orang-orang nih, pasti kita bakalan mengucapkan terpujilah semua Buddha. Nah, jadi jangan sampai ada salah paham nih kalau nama budaya itu sebenarnya apa sih artinya. Nah, ternyata artinya adalah terpujilah semua Semua Buddha. Buddha. Nah, terus apa lagi nih, Bro Danang, pertanyaannya? Oh iya, sebenarnya nama budaya itu sama nggak sih Bante dengan salam-salam di agama lain? Misalnya saudara kita di Muslim kan Assalamualaikum, di Kristen Shalom. Kalau kita itu sama nggak sih arti maknanya nama budaya itu? ya, pemaknaan dari kata nama budaya itu hampir sama dengan agama-agama yang lain ya, yang mereka juga memuji ya kepada Tuhannya yang mereka yakini gitu ya. Begitu juga dengan agama Buddha. Agama Buddha mengakui bahwasannya Buddha itu adalah sebagai seorang guru ya, sosok yang kita hormati begitu ya, sangat dihormati. Oleh sebab itu penggunaan kata namo buddhaya itu sama ya, hampir sama dengan agama-agama yang lain seperti itu. Lalu Bante, kalau pengertian atau penyebutan sendiri dari namo buddhaya di Indonesia kan udah namo budaya aja gitu ya Bante. Apakah hal ini juga sama dengan negara-negara Buddhis lainnya? Ya, sejauh pemahaman dari Bante ya, di mana Bante sudah pernah tinggal di Thailand, Myanmar, Sri Lanka ya, bahkan di India sendiri pun kata namo buddhaya itu tidak familiar ya. Justru malah di India mereka menggunakan kata namaste. Nah, kalau misalnya di Thailand, di Myanmar dengan Sri Lanka justru malah mereka menggunakan bahasa sehari-hari mereka. Begitu. Nah, jadi nama budaya ini memang cukup unik ya, sangat unik terutama dari Indonesia sendiri begitu ya, perkembangan agama Buddha di Indonesia. Karena nama budaya itu hanya dan populer di Indonesia. Seperti itu. Kalau misalnya di agama-agama yang di negara-negara yang lain itu tidak pernah kita mendengarkan kata namo budaya ya. Nah, kalau misalnya di Thailand ya, kepada kita terutama para Bante, karena sebutan untuk bahasa ya, bahasa dari biku kepada umat itu berbeda, bahasa sesama umat juga itu berbeda. Nah, kalau misalnya kami biasa di Thailand mengucapkan salam kepada umat begitu ya, ataupun membalas salam kepada umat dengan kata Cherenphon. Itu seperti mendoakan hal-hal yang baik kepada umat begitu. Nah, tapi kalau misalnya mereka sesama umat ya di Thailand, mereka akan bilang apa, kalau misalnya laki-laki pasti mendengarkan kata-kata krap ya. Nah, kalau misalnya yang perempuan pasti mendengarkan kata-kata ka. Nah, jadi kalau misalnya Bante misalnya ya, ataupun kalian ya yang laki-laki akan bilang sawadee-krap. Nah, kalau misalnya yang perempuan sawadee-ka. Nah, jadi itu tergantung dari gender seperti itu. Nah, kalau di Myanmar sendiri mereka akan menggunakan kata-kata apa? Minggalaba. Ya, Minggalaba. Nah, kalau misalnya di Sri Lanka mereka akan bilang katanya Teruan Saranai. Ya, Teruan Saranai, seperti itu gitu. Salam-salam dari mereka. Nah, memang juga Bante sudah cukup memperhatikan salam dari Indonesia ini tentang nama budaya begitu. Kita kan juga punya ya bahasa sehari-hari yang gampang kita
kita mengerti, begitu kita pahami ya. Kenapa kalau misalnya itu tidak kita ganti saja bahasa yang mungkin sehari-hari kita sering familiar ya kan dengan nama budaya, mungkin kita misalnya apa? Ya kan selamat pagi, begitu kan, selamat siang ataupun selamat sore, dan itu secara universal. Nah, demikian juga dengan kata-kata ataupun ajaran Buddha yang sangat universal ya buat semua makhluk begitu. Nah, itu juga yang sebenarnya Bante ingin sampaikan. Kalau misalnya kita ada bahasa sehari-hari, kenapa kita harus menggunakan bahasa yang justru malah memperkecil ya ruang lingkup dan ruang gerak itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita kan itu kan adalah sebuah seperti sapaan ya, sapaan kita kepada yang lain. Nah, kenapa tidak menggunakan bahasa yang sudah dipahami seperti itu ya? Oh, jadi sebenarnya salam nama budaya itu cuma ada di Indonesia ya, Ya, Bante. Kalau hanya di di lain di tempat lain di luar itu lebih ke bahasa sehari-hari gitu Bahasa ya, Bante. sehari-hari mereka. Tapi maknanya itu sama ya Bante dengan yang kita ucapkan seperti Indonesia kan namo budaya, kalau tadi di India namaste, apakah itu sama? Nah, kalau misalnya dalam artian tentu saja pengertiannya itu berbeda. Ya, berbeda. Nah, kalau misalnya nama budaya, tadi kan di Bante di awal sudah saya katakan bahwasannya nama budaya adalah terpujilah semua Buddha. Iya. Ya. Nah, sedangkan kalau misalnya di Thailand sendiri mereka menggunakan sawaddi, sawaddi itu lebih kepada mungkin salam yang sama seperti kita. Bahasa Indonesia gampangnya adalah halo. Ya, halo. Nah, minggala di dalam bahasa Myanmar itu dari kata manggala ya ataupun berkah. Nah, jadi ucapan ataupun salam dari Myanmar itu sendiri sebenarnya adalah sebuah doa kan. Tidak mungkin kan kita memberikan salam memberikan kata-kata yang tidak enak ataupun kata-kata yang tidak baik begitu ya. Nah, pasti kita akan mengucapkan kata-kata yang menyenangkan ya kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya di Sri Lanka, Teruan Saranai itu adalah Teruan itu lebih kepada kayak tiratana. Ya, Saranai itu adalah perlindungan. Nah, jadi Teruan Saranai itu secara harafiah artinya adalah semoga Buddha, Dhamma dan Sangha melindungi. Nah, itu kalau misalnya dalam bahasa Sri Lanka ya, Teruan Saranai ya seperti itu. Oh gitu. Nah, Bante, di Indonesia sendiri kan uniknya dari kecil itu kita sudah diajarkan untuk salam itu nama budaya. Itu menurut Bante gimana? Apakah itu termasuk salah atau tidak masalah? Ya, berhubung Bante juga lahir di generasi tahun 90-an ya, dan Indonesia itu sudah mengalami perkembangan semenjak mungkin tahun 70-an ya, sudah mulai meningkat ya. Bahkan sebelum itu pun sudah mulai bermunculan ya. Hanya saja tahun 1970 itu boleh dikatakan sebagai banyak sekali putra-putra daerah dari Indonesia yang menjadi biku ya. Jadi bisa dikatakan itulah tahun kebangkitan agama Buddha yang sesungguhnya di Indonesia. Kalau misalnya dikatakan apakah salah Bante, kalau misalnya itu diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia sendiri, itu tidak bisa dikatakan sebagai hal yang tidak baik. Nah, kalau diterima ya oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, itu justru malah juga baik ya. Jadi seolah-olah kalau misalnya ditanya, Bante, kalau misalnya kita yang agama Buddha ini jadinya salamnya seperti apa ya kalau ditanyain sama teman-teman kita ya, keyakinan-keyakinan yang lain begitu. Nah, inilah ya, makanya bisa juga dikatakan bagaimana nama budaya ini tidak bisa dikatakan sebagai hal yang salah ya, karena sudah banyak sekali dan diterima oleh masyarakat luas seperti itu. Baik Bante. Kemudian kalau dalam mengucapkan nama budaya kan berarti kan artinya tadi terpujilah semua Buddha ya Bante. Nah, apakah dari mengucapkan itu kita bisa mendapatkan sebuah karma baik Bante? Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, kita harus mengetahui, nah perbuatan baik ataupun perbuatan yang tidak baik itu punya 3 pintu ya. Pintu pikiran, pintu perbuatan, dan pintu ucapan. Nah, kalau misalnya kita mengucapkan kata-kata yang baik, kita dapat karma baik bukan? Dapat. Nah, pasti. apalagi kalau misalnya kita mengucapkan namo budaya ya dengan pikiran kita menghormat ya kepada semua Buddha, pasti dan tentu saja akan mendapatkan karma baik. Terlebih ya kan, orang yang mendengar pun juga akan mengetahui dan berbahagia. Nah, itulah mengapa ketika kita mengucapkan nama budaya,
kita juga mendapatkan karma yang baik, begitu. Oh gitu Bante. Jadi dari perbuatan kecil aja nih dengan nyapa orang gitu ya, itu Iya. udah bikin hati yang nerima salamnya seneng. Udah gitu kita juga dapat karma baiknya, Betul bro. sekali. Heeh. Oh iya nih Bante, jadi muncul satu pertanyaan lagi nih Bante. Kan udah dapat karma baik nih. Jadi apakah ketika kita mengucapkan nama budaya itu harus juga dibarengi dengan anjali atau tidak gitu Bante? Nah, ya, ini juga cukup penting ya. Kalau misalnya kita mengucapkan nama budaya ya dibarengi dengan postur yang sambil jalan ya, ataupun mungkin kita menggunakan postur-postur bisa angkat tangan namo budaya begitu ya dan sebagainya, sepertinya tidak etis begitu ya. Dan juga memang kita mengadopsi salam ini ya yang secara universal ya, dan apalagi sekarang populer ya, banyak sekali tren-tren ya menggunakan melungkupkan kedua tangan ya di depan dada seperti gitu. Itu merupakan sebuah anjali, itu juga harus dibarengi. Bukan dengan kita menghormati kepada orang tersebut, tetapi kita menghormati dari kualitas-kualitas Buddha itu sendiri begitu ya. Nah, jadi itulah mengapa kita juga harus mengucapkan namo budaya dengan pikiran ya ketuju kepada Sang Buddha dan melakukan penghormatan dengan cara seperti apa? Melangkapkan kedua tangan kita seperti itu ya. Jadi teman-teman tahu nih ya sekarang kalau misalnya mengucapkan nama budaya bukannya sambil nama budaya udah gitu doang, tapi Iya. biar karma baiknya makin jos lagi itu nama budaya dengan sikap sempurna kayak kita menghormati bendera ya, itu kan harus Iya, sempurna harus gitu dengan ya. penuh rasa hormat gitu. Iya betul, jadi nama budaya. Jadi kualitas gitu. kualitas karma yang diperoleh juga lebih baik gitu. Iya betul banget. Jadi setiap detik itu kita bisa berbuat baik, tapi bukan berarti kalau ngobrol gini nama budaya terus ya. Iya. Kan gak mungkin tiap hari harus ngomong nama budaya, nama budaya, nama budaya. Betul banget. Yang Nah, paling penting juga kalau misalnya salam nama budaya jangan sambil cemberut nama budaya. Iya. aduh jangan dong. Malah lucu kan. Ya. Nah, Bante, ketika sekarang ya Bante, pasti kan muncul yang namanya salam toleransi gitu ya. Kayak kalau ketika orang berpidato, itu pasti mengucapkan semua salam Bante. Iya. Nah, terus apakah kalau dari agama Buddha sendiri tidak masalah dengan pengucapan nama budaya ini diucapkan oleh orang yang beragama non-Buddhis? Baik, sekarang sebenarnya banyak sekali perkumpulan ya ataupun beberapa teman-teman kita yang sudah mulai mendekatkan diri masing-masing, dan mereka bersama-sama justru menciptakan sebuah salam secara general, yaitu salam apa? Salam kerukunan. Nah, jadi biasanya setiap kali kita berkumpul gitu kan, lagi moderasi beragama ya, agama-agama yang lain sedang berkumpul, mereka hanya cukup menguntungkan satu kata saja ya, salam saja, yaitu salam kerukunan. Lalu yang didengarkan apa? Dia bilangnya ya kita akan membahas tentang rukun. Nah, Jadi seperti keren ya itu. sekarang ya. Ya. Ya, jadi ini juga pengalaman yang Bante dapatkan ya, bagaimana ketika Bante juga diminta untuk menjadi sebuah narasumber ya ketika dalam suatu acara teman-teman kita yang lain ya yang beragama Muslim, lalu juga berbagai Katolik, Kristen ya. Jadi seringkali tuh ya mendengarkan kata-kata yang demikian, salam yang demikian. Tapi ya kalau misalnya lebih bicara spesifik apakah boleh begitu kan? Ya kalau misalnya kita sih sah-sah saja ya kalau misalnya mereka mau mengucapkan itu. Tapi kalau misalnya yang mereka sendiri mungkin agak keberatan menggunakan kata salam kerukunan juga tidak jadi masalah seperti itu ya. Ya, jadi pada intinya itu apapun agamanya, bila ingin mengucapkan nama budaya, tapi yang penting hati dan pikirannya itu tertuju untuk bersalam gitu ya Bante ya. Betul, Yang penting pikirannya itu betul. nggak kemana-mana deh, itu berarti nggak apa-apa. Ya, yang penting saling menyapa ya, bagaimana kita sesama orang Indonesia begitu kan, bukan hanya masalah keyakinan itu masalah urusan pribadi. Tetapi kita sudah lahir di Indonesia, kita besar di Indonesia, menggunakan makanan Indonesia, beras yang Indonesia. Ya mungkin kalau misalnya berasa beda bisa berbeda lagi ya. Tapi juga kita satu bahasa ya kan, gitu loh. Kenapa kita harus berbeda gitu kan? Nah, itu kan semua hanya sebagai bagaimana kita bisa saling mendekatkan satu sama lain seperti itu ya. Bener banget sih, Bante.
Terus apalagi nih Bro Danang? Mungkin ada lagi pertanyaan baru nih Bante ya. Udah beda lagi nih pertanyaan konteksnya. Jadi kira-kira penyebutan nama budaya ini ada syaratnya nggak sih Bante? Misalnya untuk kita dari tua ke muda atau muda ke tua, atau misalnya harus Sama ada, seumuran iya, gitu. itu ada Ya. syaratnya atau enggak Bante? Syaratnya jangan cemberut. Cuma satu itu Bante. Ya, tentu ya kan kita ada beberapa faktor-faktor ya. Tadi juga kita sudah sebutkan ya, bagaimana ketika kita mengucapkan nama budaya itu harus benar-benar dengan posisi yang menghormat seperti itu ya. Jadi satu ya kan, kalau misalnya kita lagi emosi, lagi marah juga pasti kan sulah nama budaya, nama budaya. Itu juga harus dengan apa syaratnya, pikiran yang harus berbahagia ya kan. Lalu kedua juga dalam posisi yang sopan. Kadang-kadang kan ada tuh ya kan lagi bawa motor set ya kan, ada Bante lewat, Bante nama budaya, dia lagi nah Bante nama budaya begini ya. Coba gimana ya syaratnya itu harus diperhatikan. Terus kalau misalnya lagi bawa mobil gitu kan, nah sebelum masuk mobil kan mungkin kan juga sudah mengucapkan salam ya, Bante saya pamit ya nama budaya. Nah itu kan juga sudah cukup sebenarnya. Tapi begitu nanti kita bawa mobil sekalipun turunin kaca, Bante nama budaya gitu kan, ngeng. Ya cukup ya bilang Bante sampai jumpa. Seperti itu mungkin lebih enak gitu ya. Kalau misalnya nama budaya dalam posisi tadi bawa motor, lalu juga lagi ngendarain mobil, kayaknya gimana perasaannya, tidak etis ya. Nah, jadi lebih kepada syarat-syarat itu aja sih yang harus diperhatikan gitu ya. Kalau misalnya memang syarat untuk pengucapan nama budaya tidak yang bagaimana, kalau misalnya bisa ya kan saling bertatapan gitu kan, berhadapan maksudnya gitu, juga dalam posisi tidak sambil jalan begini kan, Bante nama budaya gitu kan, tapi sambil jalan gitu kan, tunggu dekat dulu misalnya gitu kan, terus setelah itu baru apa Bante nama budaya kayak gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan, itu pesan juga dari Bante ya. Nah, ingat ya teman-teman semua, itu pesan dari Bante. Nah, kemudian Bante, kalau misalnya tadi kan Bante sempat cerita ya, kalau di Thailand, di Myanmar, kalau misalnya pengucapan dari Bante ke umat itu beda. Dari umat misalnya nama budaya, mungkin dari Bante ke umat itu bisa berbeda. Apakah di Indonesia juga ada seperti itu? Kalau misalnya di Indonesia tidak ada ya, karena di Indonesia itu kita tidak mempunyai bahasa yang mungkin agak cukup berbeda. Mungkin ya hanya perbedaan bahasa antara bahasa yang formal dengan bahasa yang informal. Ya, bagaimana bahasa formal ini kan lebih suka digunakan ketika mungkin berpidato ya dan sebagainya begitu. Nah, tapi kalau misalnya bahasa informal, kalau misalnya kita bertemu misalnya di wihara itu kan informalnya, apalagi kalau misalnya Bantenya ya kan lagi dalam posisi duduk ya kan atau berjalan, kita mungkin sambil menunggu Bantenya lewat, Bante nama budaya begitu ya. Dan juga nah ini mumpung masih ingat, langsung ingat nih ya. Ini Bante juga ingin pesan, tidak selalu ya, kadang-kadang kan kita merasa kayaknya kalau misalnya saya ngituin nama budaya Bantenya nggak jawab, sombong banget tuh Bantenya ya. Nah ini yang paling penting ya, poinnya adalah ketika kita mengucapkan nama budaya itu kan lebih kepada bagaimana kita mengucapkan kata-kata yang baik ya kan. Kalau misalnya kita mengharapkan dari jawaban dari para bantenya, kita akan kecewa nggak kalau misalnya tidak dijawab? Kecewa. Pasti akan kecewa ya kan. Kenapa harus kecewa gitu loh? Itu kan merupakan sebuah perbuatan baik yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Kalau misalnya bantenya tidak jawab, ya tidak apa-apa, karena kita sudah membuat karma baik yang baru. Dan juga tidak akan selalu ya akan dijawab oleh para bantenya. Nah misalnya yang paling sering ditemukan adalah tadi kan Bante sudah di awal mengatakan di Thailand itu mereka tidak mengucapkan nama budaya. Kalau misalnya di Myanmar mereka juga tidak pakai nama budaya. Di Sri Lanka juga mereka tidak pakai nama budaya. Nah kalau misalnya kamu ketemu dengan Bante dari 3 negara ini ya, kalau misalnya nama budaya mereka ngerti nggak? Enggak. Tidak. Nah itu ya kan. Jadi kalau misalnya kita kayaknya ini kok Bante kok nggak tahu nama budaya, saya sudah salam ya kan tapi nggak dibalas, bagaimana nih gitu kan. Nah
itulah yang harus kita pahami ya. Jadi pengucapan namo buddhaya, memberikan salam-salam yang lain tidak harus dan tidak perlu kita menunggu jawaban dari lawan bicara kita. Itu yang harus penting ya. Ini kan ada perbedaan-perbedaan Bante salam di Indonesia dan di negara lain. Sekarang perbedaan di era sekarang dan di era Buddha dulu Bante. Wah, Ada nggak kira-kira Salam istilah tertentu. istilah khusus untuk salam gitu? iya. Nah, masalahnya nih Bante belum pernah terlahir di zamannya Buddha ini. Bante mungkin sudah terlahir, tapi Bante lupa. Ya gitu ya. Nah itu statement yang bagus itu ya. Ya mungkin saya pernah terlahir gitu kan, tapi saya lupa gitu kan. Ini jadi murid yang bandel ya kan, tidak tercerahkan ya. Masih terlahir lagi ya. Nah jadi mungkin Bante belum bisa jawab ya. Apakah salam pada zaman Sang Buddha pada saat itu apakah sama dengan yang saat ini kita ucapkan begitu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Bante tiba-tiba nih terlintas di pikiran saya. Kalau misalnya kita kan mengucapkan nama budaya kepada Bante, kepada orang tua, pokoknya sesama manusia lah gitu ya Bante. Yeah. Tapi ini sepengalaman saya, mungkin ini kebiasaan saya ketika saya memasuki suatu ruangan yang baru, itu pasti saya kebiasaan kayak namo budaya gitu, atau masuk ke toilet, toilet umum Bante, Yeah. atau ke ruang kelas, atau kemana, pokoknya saya selalu dengan otomatisnya diri saya namo budaya gitu Bante. Iya. Apakah sebenarnya yang saya lakukan ini itu benar atau tidak? Ya, nah tadi juga cukup penting tuh harus digarisbawahi. Wah, ya seperti dalam perkuliahan ya. Stabiloin. Nah, kalau misalnya kita mengucapkan nama budaya, memang kadang-kadang kan kita tidak tahu tempat, ya. Maksudnya di pasar ketemu dengan sesama Buddhis, halo nama budaya gitu kan, di pasar gitu kan. Terus juga kalau misalnya lagi di depan toilet, nama budaya, aduh gitu kan. Nah kalau misalnya itu kita juga harus mengetahui tempat-tempat yang mungkin proper, ya maksudnya layak untuk kita mengucapkan kata-kata nama budaya seperti itu. Nah kalau misalnya ketemu dengan teman-teman gitu kan di dalam satu ruangan gitu kan, mungkin lebih baik ya menggunakan kata-kata yang mungkin dapat diterima oleh orang-orang banyak. Nah, apalagi kalau misalnya dalam satu ruangan yang cukup asing bagi kita tidak tahu siapa saja yang orang di situ, tiba-tiba kita mengucapkan nama budaya, nanti mereka bingung nggak? Iya, Bingung. Nah, pasti kalau misalnya kita akan bilang begini, selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya, pasti mereka akan bilang apa? Pagi, sore dan sebagainya, gitu kan? Dan kita juga happy, dong. Kenapa? Kita menunggu jawaban dari teman-teman kita. Kalau misalnya hanya mengucapkan nama budaya, tidak semua orang mungkin bisa mengerti, begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mengucapkan salam yang mungkin mereka bisa pahami, pasti tentu saja mereka akan bisa membalas juga, begitu ya. Nah, jadi pertanyaannya, kalau misalnya seperti itu, bagaimana tempatnya ya? Itu sah-sah saja ya, asalkan tahu tempat. Ya misalnya tadi Banti sudah sampaikan kan, kalau misalnya di toilet mungkin tidak layak ya kan, kalau misalnya di pasar itu tidak layak dan sebagainya gitu loh. Apalagi kalau misalnya itu lagi di bioskop, layak. Ya kan, wah itu lagi nonton bioskop lagi ya. Nah, kalau misalnya bisa ya tempat-tempat misalnya yang berhubungan dengan keagamaan begitu, misalnya mungkin di wihara ya. Paling enak adalah di lingkungan wihara ataupun di luar bisa saja. Misalnya kalau misalnya kita berkunjung kepada teman kita lagi di rumahnya, kita bisa mengucapkan kata-kata yang demikian, ataupun tempat yang mungkin familiar bagi kita dan orang-orangnya juga kita tahu ya kan, semuanya itu dapat mengerti salam yang kita ucapkan, why not? Ya, kenapa tidak? Nah, Iya, oke. benar banget. Ini lagi Bante, ada pertanyaan lagi yang sempat terlintas. Kira-kira selain nama budaya di Indonesia sendiri ada istilah lain nggak yang digunakan Bante untuk salam itu sendiri? Ya, nah belakangan muncul ya ke sebuah kata yang cukup populer dan juga cukup menggelitik. Menggelitik. Ya, nah sekarang Bante akan membahas ya kenapa cukup menggelitik, karena ternyata mereka banyak sekali yang tidak memahami dari tata bahasa Pali, ya kan? Kita mengenal yang namanya soti hotu, ya. Juga kita mengenal namanya suki hotu, ya. Nah, soti dengan suki itu berbeda,
ya. Kalau Soti itu adalah kesejahteraan, ya. Suki adalah kebahagiaan. Nah, permasalahannya, menggelitiknya adalah kalau misalnya kita mengucapkan ataupun Bante ingin mengucapkan dan memberikan ya salam kepada kalian, semoga kalian berbahagia, kan ada 2 orang, ya. Tetapi yang diucapkan itu hanya 1 orang. Nah, contohnya misalnya begini, banyak sekali mereka kan menggunakan Suki Hotu dan Suki Hontu. Nah, Suki Hotu itu sebenarnya hanya untuk 1 orang. Iya, secara pribadi misalnya ya, Bante akan mengucapkan kepada Danang, ya. Lalu juga Bante ingin mengucapkan juga kepada Meta secara pribadi. Nah, Danang Suki Hotu, Meta Suki Hotu. Tapi kalau misalnya secara general dua-duanya, Bante akan mengucapkan Suki Hontu. Nah, begitu. Jadi semoga kalian berbahagia, ya, gitu. Nah, jadi inilah yang cukup menggelitik, ya. Mereka kalau misalnya apalagi di dalam ranah publik pun sekalipun mereka bilang Suki Hotu Namo Bodhi, Swati Hotu Namo Buddhaya. Iya, betul banget. Nah, itu adalah sebuah kesalahan yang walaupun kecil akan berbeda artinya, gitu loh. Nah, makanya cukup penting ya kalau misalnya kita bisa sedikit mempelajari tentang tata bahasa Pali supaya apa? Ya, supaya kita tidak juga salah penyebutan begitu kan. Dan apalagi rata-rata ya orang Indonesia kalau misalnya sudah menjadi kebiasaan itu sulit untuk dirubah. Betul. Iya kan? Nah, coba kalau misalnya sekarang tetap aja ya ada juga yang pakai Namo Buddhaya. Kenapa? Sudah kebiasaan, ya kan? Tapi ada juga yang mereka akhirnya apa? Oh, ada kok yang lebih baik, misalnya Suki Hotu, Suki Hontu, ya. Berlaku juga dengan Soti. Ya, kalau misalnya semoga kalian sejahtera, ya kan? Berdua. Nah, apa jadinya apa? Soti Hontu, ya. Tapi kalau misalnya semoga kamu berbahagia sendiri, jadi Soti Hotu. Ya, nah itu ya sedikit perkuliahan kilat. Mantap sekali ya teman-teman, kita mendapatkan perkuliahan bahasa Pali pada malam hari ini. Oke, kalian Amita dimanapun kalian berada, apabila teman-teman memiliki pertanyaan yang sekiranya berputar di kepala kalian dan ingin ditanyakan langsung, silakan ketik di kolom komentar di bawah ini ya. Dan juga teman-teman kalian Amita, jangan lupa untuk like, Komen subscribe, dan dan share ke teman-teman lainnya. supaya ajaran Buddha Dhamma semakin lestari.